Paling ini aku share dulu ya. Share buat asetnya di chat. Itu tulisnya cuma ada satu gambar sih. Gambarnya itu namanya Dancing Monkey. Udah, paling ini aku buka dulu aja animate-nya ya. Oh, nah ini error. Hmm. Bentar, aku coba dulu aja, langsung kirim gambarnya deh. Oh, ini udah belum kirim ya? Yang filenya belum gue kirim ya yang ini? Belum kok. Dikirim Yang gimana ya? di chat ini. Chat Teams. Iya. Kalau di saya belum muncul sih. Yang gambar muncul atau enggak? Udah ada kok. Udah ada. Nah, paling dari gambar aja dulu ya. Masih failed. Wait, kenapa masih failed? Oh ini udah ada. Yaudah, kalau udah ada, nanti coba di download dulu aja ya. Nanti kita bakal pakai gambar itu. Nah, ini aku share screen dulu. Nah, paling kira-kira sebelum aku mulai ada yang mau tanyain dulu nggak? Misalkan ada masalah pas ngerjain atau butuh ada yang diulang. Masa ngerjain apa kok? Pas ngerjain proyeknya atau pas nyoba-nyoba ada kendala atau ada yang perlu diulang kayak gitu. Project yang bikin iklan itu kok. Iya. Sebenarnya masih gak gitu paham maksudnya sih kok sebenarnya. Kalau dari saya. Oh, Bingung oke. disuruh buat apanya itu. Oke, Belum oke. kebayang sama sekali. Bentar ya, ini aku tulis soalnya.
Yang ini kan ya. Ada Starbucks, Spotify, sama Webtoon. Nah, paling di sini tuh biasanya kalau aku buat ini tuh aku bacanya dari example-nya sih. Pertama example-nya tuh mau bikin apa nih? Pertama kan dia pengen tahu nih menunya, mau tahu ada promonya, promo video sama yang lain-lain. Biasanya kalau aku bikin itu pasin dulu ada yang di sini. Jadi ngelis menunya sama ngelis promotional videonya. Nah, biasanya tuh selain itu kamu bisa bikin sendiri nih buat sesuai kreativitasmu. Jadi misalkan mau bikin Starbucks Cafe, promosiin promosiin menunya, promosiin video. Terus juga misalkan mau promosiin suasana tempatnya. Terus mau lagi ya, sebenarnya ke situ sih. Jadi ini lebih ke kreativitas. Kamu mau cara promosinya gimana? Ini kita bentuknya aplikasi apa gimana maksudnya kok? Kan saya bilang buat an application for coffee shop atau yang lainnya. Ya, jadi kita bikinnya pakai animate ini. Oh, Jadi pakai HTML makan pas terus kita bikin kayak gitu. dia tuh sistemnya website berarti ya basisnya ya. Kok dari Animate ini. Yang kita pakai website. Yang kita pakai ini website karena kita pakainya HTML makan pas. Oke, terus itu dia ada kayak antar page gitu atau bebas gitu kok? Pindah bisa Antar page, pindah page antar page atau ada. ada juga. Oke. Karena di sini harusnya di state kalau suruh pakai frame control. Nah, di sini kita bakal pindah-pindah ke frame-frame berikutnya. Nanti bakal pakainya frame control. Jadi misalkan aku contohin dulu ya bagian itu. Nah, misalkan di sini aku bikinnya ini main menu. Nah, terus nanti kita misalkan pakai sebuah tombol button gitu. Kita klik, nanti kita bakal pindah ke page berikutnya. Nah, ini F6. Terus misalkan ini jadi misalkan about us gitu. Ini contoh simpelnya sih. Misalkan di sini ada button gini, kita klik, kita pindah ke about us. Itu bakal kita pakai namanya frame control. Nah, frame control sendiri itu kita bakal pelajarinya nggak di pertemuan ini sih. Bakal di pertemuan berikutnya. Jadi harusnya kita ngikutin ini di pertemuan bakal progress buat bikin projectnya. Kira-kira Oke, menjawab? oke, thank you kok. Oke. Nah, kira-kira ada yang perlu direview lagi nggak buat yang ini? Oke, aman ya? Nah, palingan di pertemuan ini kita bakal belajar apa? Kita bakal belajar dua hal. Yang pertama, kita bakal belajar yaitu namanya masking. Berikutnya, kita bakal Nah, habis masking kedua kita bakal belajar namanya motion guide. Jadi kan minggu lalu kan kita belajarnya pakai shape twin, classic twin, sama motion twin bener kan? Shape twin, classic twin, sama motion twin. Nah, di sini kita bakal tambahin satu lagi yaitu namanya motion guide. Nah, paling aku bakal bahas dulu kan motion guide dulu aja ya. Karena motion guide lebih mudah dipahami. Ini dulu aja. Nah, paling motion guide sendiri itu gimana? Jadi kan misalkan kita awalnya bikin classic twin biasa. Misalkan dari objek ini, nah, warnanya ganti aja deh, biar kelihatan.
Nah, kalau kita kasih pin biasa, nah gini. Aku F6. Nah, paling kayak gini. Kalau misalkan kita pengen kasih pin biasa, kan dia bakal cuma pinnya seperti ini ya. Jadi cuma lurus. Bakal bikinnya simple nih kalau pakai classic twin. Nah, kalau misalkan kita motion twin kan kita bakal ngaturnya bakal lebih repot. Nah, tapi ada kasus lagi misalkan kalian mau bikinnya itu kayak bikin yang gini. Jadi misalkan awalnya kita bikin pakai yang lurus atau enggak pakai yang motion guide. Tapi motion guide kan ngaturnya bakal susah. Tapi kita mau bikinnya tuh kayak sesuai sama pad. Jadi misalkan aku mau buatnya itu gerakannya itu sesuai sama yang garis ini. Nah, misalkan seperti ini jalannya. Nah, ini kan kalau pakai motion classic twin kan dia nggak kan harus edit satu-satu nih. Dari sini pindah ke kotak sini. Terus kita bakal pindah lagi ke sini. Pindah ke sini lagi. Ke sini terus. Nah, paling seperti itu kan kalau misalkan pakai classic twin biasa. Nah, kalau kita pakai motion twin, itu kan berarti kita perlu ngatur buat anchor-nya nih. Dari sini kita perlu atur anchor-nya satu. Terus kita dari sini harus atur lagi buat anchor-nya lagi supaya dia gerak ke bawah. Terus ini udah naik lagi kan, kita bakal harus atur anchor lagi buat dia naik atas. Terus turun lagi. Nah, itu kan bakal repot. Nah, di sini kita ada namanya motion guide. Jadi motion guide sendiri itu, kita intinya adalah kita punya sebuah pad. Dan nanti si objek yang kita pilih itu bakal ngikutin si padnya kita. Padnya seperti ini. Jadi misalkan ada garis, terus dia bakal ngikutin si garisnya. Paling intinya buat si motion guide. Ini aku hapus dulu aja. Tanya dulu kok, sorry motong. Gimana? Itu cara biar si toolbarnya sebanyak itu gimana ya? Caranya itu. Soalnya saya bedanya lurus ke bawah gitu toolbarnya. Toolbarnya yang ini. Yang saya lurus ke bawah, iya. Nah, itu cara ngubah biar kayak gitu gimana tuh, Bu? Ini apa? Ya. Nah, harusnya sini kan ada kayak panah kecil nih di sini ujung. Nah ini. Oke. Ini saya mau klik aja nih. Oh ya, ini biasa Jadi, terus wait. Nah. Apa ini diperbesar sih. Jadi ada kayak garis yang panah ini, panah kiri kanan. Itu kamu tinggal geser aja nih, besarin. Oh, sama aja berarti kok ya. Oke. Thank you, Ko. Biasanya aku tanya 2 sih. Oh ya, sama satu lagi kan harusnya kalau mau nambahin bisa pakai edit toolbar ya. Di sini bisa nambahin lagi nih. Misalkan kamu butuh tool apa yang nggak ada di sini, itu kamu bisa tambahin sendiri lewat ini. Nah, palingan kita bakal coba dulu nih untuk membuat si motion guide-nya. Jadi misalkan aku mau bikin kotak dari sini sampai sini, tapi dia ada ngikutin sebuah pad-nya. Nah, ini aku remove dulu kasih twin-nya. Nah, di sini pertama kali kita bikin dulu frame barunya. Terus ini aku bikin lagi buat yang sampai tujuan. Ini aku hapus. Misalkan aku dari awal sini, lalu pindah ke yang tadi. Sampai sini dulu. Terus, dari sini tuh kita ke layer-nya. Ini aku namain dulu buat motion guide. Bentar. Motion guide. Nah, paling ini dulu. Oh, ini. Yes. Kalau misalkan namanya kalian ada enter, biasanya dia kasih notice sih. Bakal diminta untuk pakainya underscore. Nah, paling dari sini kan kita udah sampai layernya. Nah, sini kita tinggal pakai klik kanan. Terus pakai yang namanya add classic motion guide.
Nah, ini pastiin aja di layernya kalian itu ada yang gambar kayak parabola yang ini. Jadi ada lambang parabola. Berarti guide-nya kalian itu udah masuk. Nah, sekarang caranya kita tambahin pad-nya tuh ada di mana? Pad-nya itu bakal kita buat berada di layer yang guide. Di sini kita bakal bikin buat si pad-nya. Nah, pad-nya sendiri itu biasanya kalian bisa coba-coba itu pakai paintbrush tool, classic brush tool, atau enggak pencil tool. Kalian coba ya buat yang tiga-tiganya ini dulu. Karena bisa jadi ini ada kasusnya di animate ini ada bug di mana nanti dia nggak bisa ngikutin gerakannya. Coba dulu ya. Paling kita buat simbol dulu aja. Ini aku kecilin, terus aku ganti warnanya jadi hitam biar kelihatan. Jangan hitam. Jangan hitam, aku pakai yang hijau aja deh. Nah, pasti ya bikinnya itu di layer guide ini. Nah, aku coba bikin dulu. Nah, paling kayak gini. Nah, cuman kan dia belum bisa gerak nih sesuai sama si pad-nya. Nah, di sini kita perlu di layer motion guide. Bukan di guide ya. Guide itu pad, motion guide itu yang objek yang mau kita gerakkan. Itu kita tinggal klik kanan, terus pakai create classic twin. Ini masih belum bisa. Ini kenapa? Karena kita perlu ngatur nih peletakan objeknya. Jadi objeknya ini kita harus pindahkan, terus arahin ke dalam pad-nya. Nah, yang ini kasusnya di sini itu, yang ini udah, tapi yang di sini itu belum. Jadi cara taunya itu yang titik-titik ini itu berada di mana. Kalau titiknya ini berada di luar garisnya, berarti dia belum ngikutin. Biasanya kalau kalian gerakan ini, kalau kalian coba itu, kalian misalkan di dekat objeknya itu kayak bisa dibilang kayak menempel. Itu ciri-ciri kalau udah sesuai sama si pad-nya. Nah, sekarang kalau di play kan bakal kelihatan nih. Bakal gerak sesuai sama si pad-nya. Nah, paling harus coba pancingin lagi supaya lebih enak dilihat. Ini F5. Nah, paling kayak gini. Nah, palingan kalau kalian coba preview, pakai Ctrl Enter, itu si pad-nya itu dia nggak kelihatan. Nah, gini. Jadi kalau kalian bikin pad, itu pad-nya nggak bakal kelihatan. Nah, paling kan kita cobanya masih lurus nih. Coba misalkan aku pinginnya bikin kayak roller coaster. Ini paling aku coba hide dulu aja. Aku hide. Terus aku add lagi. Oh, pertama aku mau bikin buat roller coasternya dulu. Ini aku bikin aja yang kotak aja ya. Kotak. Bentar. 0, lalu ini aku ganti biru. Misalkan gini. Terus aku mau dia supaya kayak roller coaster. Jadi dia bakal muter. Nah, palingan di sini ada cara lagi selain kalian pakai yang tadi. Jadi klik kanan, add classic motion guide. Kalian bisa dulu bikin guide-nya dulu. Bentar. Ini kalau mau pakai guide itu pertama bikin layer baru dulu. Terus ini layer ini yang bakal aku jadiin guide. Ini kalian klik kanan, terus pilih yang guide. Nah, kalau gambarnya palu, ini berarti artinya dia masih belum dipakai nih buat pad-nya. Jadi nggak ada objek yang berelasi sama si pad yang kita bikin. Aku namai pad aja. Terus yang ini aku namai buat objek. Nah, ini. Nah, terus di pad ini kita tinggal bikin aja buat gerakannya.
Ini aku buat yang muter. Double loop kayak gini, triple deh. Nah, terus caranya gimana? Kita pasangin si objek ini ke dalam pad-nya. Itu kalian tinggal objek ini, kalian drag ke pad-nya. Nah, pastiin aja ini kan ada kayak titik putihnya ini ya. Ini titik putihnya itu nggak sejajar sama si posisi seperti ini. Ini berarti kita paling luar. Yang benar itu dia nggak masuk ke dalam. Nah, masuk ke dalam si simbol pad-nya ini. Nah, kalau udah masuk ke dalam si simbol pad itu, dia otomatis bakal berubah sesuai sama kalau kalian bikin pakai yang add classic motion guide. Jadi, kesimpulannya ini ada dua cara untuk bikin motion guide. Pertama, kalian bikin langsung aja objeknya. Terus kalian klik kanan add classic motion guide. Itu otomatis bakal bikin layer baru untuk si pad-nya. Cara berikutnya itu kalian bisa, misalkan kalian mau bikin pad-nya dulu, terus kalian klik kanan pakai yang guide. Nah, setelah kalian bikin guide, kalian bikin objek baru, terus kalian drag aja nih posisi objeknya. Yang ini sebenarnya juga bisa sih. Nah, ini sama persis. Kok mau tanya? Nah, Untuk yang posisi objek tuh dia harus gambar awal dan akhir apa awalnya doang cukup? maksudnya yang awal sama air gimana? Oh, ini ya posisi sini sama yang ini ya. Ya. Iya, harus ada dua-duanya. Kalau nggak dia nggak bakal tahu dia gerak di mana. Oke. Thank you, Ko. Oke. Nah, paling aku coba testing ya. Di sini aku tambahin satu lagi di ujung ya. Ini kan kita bakal gerakin kan. Di sini aku tambahin layer baru pakai F6. Bikin keyframe baru pakai F6. Terus ini aku pindahin ke dalam ujung sini. Harusnya ini masih belum ada animasinya. Sekarang aku tambahin si classic twin. Terus ini di oke aja. Nah, ini masih belum. Ini aku pasin lagi ke pad-nya. Harusnya dia bisa nih. Nah, sekarang aku coba lagi ya, bikin yang baru ya. Ini aku bikin baru. Jadi ini aku copy, jangan. Mau bikin baru aja lingkaran. Nah, sekarang aku coba. Misalkan kita nggak pakai ini. Aku tadi awalnya tuh pakai pen brush tool. Sekarang aku bakal coba pakai classic brush tool ya. Jadi aku mau juga sekalian ini testing nih. Sekarang muter lagi di sini. Bikin looping. Terus ini aku bikin jadi guide. Yang ini aku drag ke dalam layer 11. Terus berarti kita bakal gerakin si objek. Kita kasih classic twin dulu. Di akhir aku tambahin keyframe, aku pindahin. Ini, lalu ini gini. Nah, sekarang kelihatan ya perbedaannya. Ini aku coba di hide dulu aja. Kita lihat aja nih. Kan aku pakainya itu adalah si brush tool. Classic brush tool. Kalau kita pakai classic brush tool, kalau kita mau bikin loop yang overlap kayak gini, itu dia gak bakal ikut nih. Kelihatan aku tahu nih, ini kenapa bisa kayak gini. Jadi kendalinya seperti ini. Pertama, itu kita pakainya sebuah garis. Jadi dianggapnya tuh ini adalah sebuah garis. Jadi dia bakal ngikutin sih garisnya. Yang kedua, kita pakai classic brush tool. Itu bedanya apa sih sama si paint brush tool? Si paint brush tool sendiri, dia pakainya itu adalah pakai stroke. Jadi dia bikinnya adalah line. Kalau pakai classic brush tool,
itu dia pakainya adalah si fill. Jadi warna yang kita pilih itu yang dari fill. Nah, si objek sendiri itu dia bakal ngikutin sama, nah, objek sendiri itu bakal ngikutin, karena dia fill, dia bakal ngikutin si ujung-ujungnya di edges, di pinggir-pinggirnya. Ini nggak kelihatan. Jadi dia bakal ngikutinnya si ujung-ujungnya. Jadi bedanya di situ. Jadi kalau kalian mau bikin gerakan, itu nggak disaranin kalian pakainya yang classic brush tool. Pakainya yang paint brush tool. Kalian sampai sini ada mau tanyain dulu nggak? Atau perlu diulang lagi? Kalau fluid brush lo ada masalah nggak kok dengan itu? Pakai apa? Fluid brush tuh. Oh, fluid brush tool ya. Nah, paling coba dulu aja ya. Harusnya kalau setahu itu fluid brush tool itu dia prinsipnya sama kayak classic brush tool. Cuman fluid brush tool itu dia lebih bisa diatur. Paling coba dulu aja ya. Sini aku bikin tab baru pakainya yang fluid brush tool. Oh iya, pakai fluid brush tool juga sama. Outputnya bakal sama kayak pakai classic brush tool. Jadi kayak gini. Nah, kalau misalkan kalian yang di air ini kan unik nih gerakannya itu. Nah, di sini pas bagian ini, pas bagian mau ke ujung, ini kan dia ngikutinya bakal sesuai sama luarnya ini kan. Nah, di air dia bakal putar dulu nih. Putar, terus baru ke tujuannya. Karena posisi kan di atas, bukan di bawah. Jadi badannya kayak gini gerakannya. Nah, kayak gini. Karena dia ngikutin sama si ujung-ujungnya, bukan ngikutin garis. Jadi kayak gini bakalannya. Berarti kalau untuk ini lebih baik kita pakai paintbrush tool ya kok? Iya, pakai paintbrush tuh atau enggak pakai pensil sebenarnya bisa nih. Cuman kalau pensil itu dia kalau bikin garis itu nggak bisa smooth. Jadi aku kalau sendiri saranin kalau kalian mau smooth itu pakainya si paintbrush tuh. Bentar ya, ini aku coba hapus. Nah, coba ya kita pakai pensil. Harusnya pensil bakal sama outputnya kayak si paintbrush tool. Nah, bakal sama. Cuman kalau garisnya sendiri, kalau pakai pensil itu dia kaku. Kalau paintbrush tool itu dia lebih smooth. Nah, kayak gitu. Bedanya buat paintbrush tool sama pensil. Paling situ sih. Kalau mau bikin ini, saranin pakainya antara paintbrush tool atau enggak, pakai aja sih pensil. Kira-kira ada mau tanya lagi? Kok ini saya coba pakai yang paint, dia malah kayak twin biasa, Gu. Kalau kayak gitu bisa jadi peletakannya objeknya sih. Jadi, dari aku ulangi lagi, misalkan yang ini. Tadi pakainya paint ya? Paint brush tool ya? Nah, ini Apa aku mungkin karena nggak sampai objeknya kali, Gu ya? bisa jadi karena nggak sampai objeknya. Jadi kayak gini. Apalagi. Nah, ini peletakannya aja sampai kayak nempel nih. Apa enggak melekat. Nah, kayak gini. Terus di akhirnya juga sama, harus tetap melekat juga. Ini saya coba pakai yang klasik harusnya bisa nggak deh, Gu? Kalau yang klasik. Yang pakai ini ya, si pensil biasa kayak gini. Oh, yang Yang classic brush kelas, tuh ya. sama Ini sih saya kayak coba fluid brush klasik, tuh. nggak bisa. Bisa bisa sih. Kayak ini aku pakainya klasik yang ini. Dia harus dipasin berarti kan.
Iya, dipasin ke ujung-ujungnya. Oke, jadi bisa, Ku. Thank you, Ku. Sip. Nah, paling ini buat si classic motion, si ini ya, motion guide-nya. Nah, tapi sebelum itu, ada lagi nih kendala. Misalkan aku bikin lagi yang tadi ya, apa yang kotak lagi. Nah, si kotak ini kan, kalau kita lihat, itu kan dia gerakannya cuman kayak, dia bakal cuma muter kotak nih. Oh, yang gini doang kan. Padahal, misalkan aku punya, gini nih, bentar. Aku coba cari dulu ya. Jangan cari, aku males. Aku mau pakainya, jangan cari deh, jangan cari karena bakal repot buat sih nyari apa upload gambarnya lagi. Aku coba bikin dulu aja satu segitiga. Jadi aku bikin satu segitiga. Nah, ini harusnya diatur ke number of side-nya jadi 3. Jadi istilahnya sebenarnya itu aku mau bikin kayak paper plane ya. Paper plane itu kan kalau kalian gerakin si paper plane, dia kan nggak mungkin gerakannya bakal sama terus kan. Jadi mau muter gini, dia gerakannya ya kayak gini. Kan aneh. Nah, aku muter dulu. Ya, ibaratnya ini paper plane lah. Kayak gini paper plane misalkan. Nah, seperti ini. Nah, terus ini aku ganti si kotaknya. Jadi si segitiga. Nah, kayak gini. Ini aku add classic clean lagi. Remove, add lagi. Nah, ini yang aku maksud. Di sini, kalau kalian play, ini masih error. Bentar. Bahannya aku pasin lagi, terus ini juga dipasin lagi. Namanya kayak gini. Jadi kan dia kan ujung segitiga kan. Di sini kan kalau kalian lihat itu kan dia bakal kayak muter biasa. Tapi kalian nggak mau nih. Jadi kalian maunya tuh kayak dia tuh ngikutin sama gerakannya. Sesuai sama si jejaknya ini, si padnya. Jadi kalau misalkan dia ke atas, segitiga bakal naik ke atas. Kalau turun, segitiga bakal turun. Nah, kalau mau kayak gitu, itu kalian tinggal klik aja yang di padnya. Terus ini aku pilih si objek, padnya tuh objek. Sorry, bukan di pad, harusnya di ininya. Nah, di bener. Di objek yang mau kita gerakan, itu kalian pilih aja si orient to pad. Nah, kalau jalan kan, harusnya dia ngikutin si arahnya sesuai sama padnya. Kayak gini. Nah, aku coba preview lagi. Oke, ini muncul masalah baru. Sekarang kalau pakai si pad ini, dia nggak bisa. Nah, ini kalau ini si bug sih, ini bugnya si animate. Jadi kalau misalnya kalian bikin di sini bisa, tapi pas di preview itu nggak bisa. Itu emang bugnya sih yang itu. Nah, harusnya ekspektasinya ya kita outputnya bakal kayak gini. Sebentar. Ini harusnya aku pernah bikin satu solusinya. Bentar, aku testing dulu ya. Bukan harusnya. Bentar ya, aku testing lagi pakai si pencil deh. Ini dia bakal di sini, terus aku coba sih mulai. Kenapa pensil juga nggak bisa di sini? Menarik.
Dari aku coba lagi kembali pakai paintbrush tool ya. Ini kita remove. Nah, F5 buat nambahin, terus ini aku hapus lagi. Terus aku tambahin si paintbrush tool. Ngapain ini udah bisa, atau coba jalanin, harusnya dia, oh bisa nyata. Nah, harusnya outputnya kayak gini sih. Kadang bisa juga kayak, bisa bug, itu jadinya dia nggak tampil. Nah, paling buat motion guide ada yang mau tanyain dulu. Kok tadi yang Cool. fit itu gimana kok tadi? Yang fit ke apa sih namanya ke guide-nya? Yang dia tuh arahnya bisa ke guide gitu. Oh, ini ya. Ini kamu ke objeknya. Iya. Terus kamu pilih aja yang di, oh bukan objek. Di pad-nya, di twin-nya. Twin-nya itu kamu pilih yang ada garisnya di sini. Jadi kalau kamu ngatur twin, pakai yang ada di garis. Terus di sini ada namanya orient to pad. Itu kamu pilih aja. Oh. Oke. Oh ya, kalau satu lagi tuh sama yang preview gambar itu gimana kok? Preview gambar animasinya. yang HTML Animasi ini, itu ya. itu kamu pakai Ctrl Enter. Nanti dia bakal keluar. Oh, oke. Gitu. Cool. Tadi penyebab dia nggak bisa gerak sesuai pad tuh pas pakai paintbrush tuh kenapa ya gue? Itu bisa jadi karena bug atau ada kemungkinan juga nih. Aku kelihatannya masang di terakhir itu, aku tambahin lagi deh. Itu bisa juga. Kalau misalkan nggak bisa itu, coba bikin baru aja, pad baru, terus kamu pasin lagi. Coba pad baru. Terus kayak si padnya emang kelihatannya tipis gitu ya gue ya? Kalau di preview dia emang nggak kelihatan. Nggak pas di gambar ya gue? Di gambar ini, itu kamu bisa ngatur pakai stroke size-nya sih. Ini dia tetap lurus gitu sih jaraknya. Tapi stroke size gimana gue? Kalau misalkan nggak kelihatan, bisa jatuh stroke size-nya kayak gini. Oh, stroke size. Maksudnya dia nggak bakal pengaruh sih buat Oh iya. pad-nya. Oh ini masalah warnanya sih gue. Nah, apa coba share screen dulu kali gue ya? Apa gimana? Bener? Boleh coba share screen nggak? Ini bingungnya. Soalnya kadang bisa kadang enggak gitu kok. Cuma nggak tahu penyebabnya. Nah, coba di share screen, bisa nggak? Coba ya. Nah, ini aku coba matiin dulu. Udah muncul kok. Udah muncul? Nah kan dari yang roller coaster ini kok. Jadi kan bikinnya pakai yang ini kan paintbrush tool sampai ke sini. Bener. Berarti saya tinggal tarik garis aja. Gitu misalkan gue ya. Tahu ini bisa apa enggak ya? Itu bisa ganti warnanya sih. Oh, kalau itu di frame 25-mu itu dia ada keyframe, blank keyframe. Iya? Nah, itu kamu hapus aja. Cara hapusnya gimana tuh? Di klik kanan terus clear keyframe. Clear. Shift F6. Nah, itu. Nah, sekarang coba kamu arahin lagi nih buat panahnya. Kamu arahin benderanya sesuai sama pad-nya, coba. Cara arahinnya gimana tuh kok? Benar. Coba ya, aku request control ya. Oke. Harusnya di sini itu, nah aku ganti dulu. Nah, yang ini tuh kamu pasin nih, sesuaiin sama sih pad-nya kayak gini. Oh. Nah, yang ini juga sama. Yang ini kan sesuai. Nah, kalau di preview bakal kayak gini. Oke. Thank you kok, paham. Thank you kok. Kayaknya mau tanya lagi? Mau tanya kok, itu kan kita kan tadi berapa frame ya? 20 frame per second kok. Aku pengennya 24 frame. Iya.
kalau misalkan kita ubah ke 60 misalkan kalau ke 60 itu kalau kita bikinnya itu jadi lebih smooth nggak sih kok? Jadi nggak cepet gitu. Kalau 60 fps berarti kita butuh 60 frame. Supaya dia 1 detiknya itu. Bentuk. Jadi kan kalau kita pakai misalkan tadi 24 frame, itu kan ya gambarnya bakal kayak kaku-kaku. Nah, kalau kita pakai 60 frame, dia bakal lebih smooth. Tapi kita butuh frame yang lebih banyak. Bedanya situ sih. Oh, Jadi kayak misalkan kalian main game, gitu kan kalian 60 fps sama 30 fps kan kelihatan beda. Kalau 60 fps kan bakal kelihatan lebih smooth. Nah, tapi di balik situ, itu dia bikin 60 frame. 30 frame lebih banyak daripada si 30 fps. Kira-kira menjawab nggak? Bedanya yang itu yang di tulisan yang di sebelah itu sama yang di keyframe itu apa kok? Yang panjang di ini, keyframe. Kan ada tulisan yang yang ini. 24.00 fps itu sama yang kita drag di keyframe-nya tuh. Itu bedanya apa kok? Yang mana? Yang ini. Iya, keyframe, iya yang drag itu keyframe itu sama yang ada di atasnya kok. Kan di atasnya ada tulisan 24 fps itu kok. Apa itu cuma kayak detiknya gitu kok. Kalau kita bikin 60 second jadi 3 second kelihatannya gitu. Oh, kalau misalkan kita 1 detik ini itu ngelambangin di 24 fps itu udah 1 detik. Kalau misalkan aku coba ganti 60 fps, harusnya dia berubah jadi 60 sih. Jadi 1 detik itu dia bakal pakai butuh 60 frame. Nah, kayak gini. Berarti kelihatan beda ya. Kalau misalkan apa ya kayak frame-nya sama tapi kan kita settingnya 60 fps gitu. Oh, Mintu. Itu karena ibaratnya itu kan dia 1 detik. 1 detik kan. Satu Iya. detik itu dia menjalankan frame yang lebih banyak daripada si 24 frame. Jadi misalkan gini aja deh, coba pakai MS. Nah, paling kan misalkan kayak gini. Aku punya 24 frame misalkan kayak gini kan. Ini 1 sampai 24 kayak gini. Nah, sekarang aku punya nih, kasusnya itu aku punya 60 fps kan, 1 sampai 60. Nah, ibaratnya kalau misalnya 1 sampai 60 itu si yang kita bikin 1 sampai 24 ini aku copy. Nah, ibaratnya ini tuh dia di stretch. Kayak gini. Jadi kelihatan kan kalau 1 kita pakai 60 fps, nah dia bakal yang ini tuh lebih ke stretch. Jadi dia bakal jalan lebih cepat. Gimana kira-kira menjawab? Oke, kok makasih kok. Kok mau tanya lagi kok. Yang dulu itu keyframe sama frame itu apa ya kok? Keyframe sama frame. Iya. Kalau keyframe itu kita bisa ngatur. Jadi gini, kalau setiap keyframe itu melambangkan setiap posisinya. Jadi misalkan kita punya set awal seperti ini, terus kita bikin keyframe baru, kita bakal ngatur si posisi terakhirnya. Terus di kelas berikutnya itu biasanya kalau kita mau bikin pergerakan, itu kita pakainya per keyframe-nya. Nah, kalau frame sendiri itu dipakai untuk memperpanjang durasinya. Jadi misalkan aku mau nampilin ini selama 1 detik, yaitu kamu tinggal panjangin aja sih frame-nya. Perbandingan antara waktu dan frame itu gimana tuh kok? Perbandingan antara waktu sama frame-nya. Ya, misal nambahin berapa frame, berapa waktu, berapa detik nambahnya? Gini sih, berarti kita tergantung sama FPS-nya. Oh iya. Jadi misalkan, bentar. 1 banding, gini, misalkan aku punya 60 frame. Terus, dan 60, istilahnya kalau kita nyebutin 60 fps, itu kita bilang 60 frame akan dijalankan selama 1 detik. Jadi ibaratnya 1 frame itu durasinya berapa?
Satu frame sendiri itu berarti durasinya adalah 1/60, 1/60 detik. Kayak gitu. Kalau kita pakai yang 24 frame, berarti dia bilang 24 frame akan dijalankan selama 1 detik. Jadi hitungannya gampangnya adalah 1/24. Jadi 1 frame bakal dijalanin selama 1/24 detik. Kayak gitu. Untuk pengaturan frame itu diubah di mana ya, Ko? Tadi. Pengaturan kecepatannya ya. Iya, Itu yang di kalau bisa mau FPS yang update. ini. Itu Jadi kita ngaturnya ke oh dock ya, dulu. ke dock Oke. FPS. Oke deh, thank you, Ko. Nah, paling ini juga kenapa alasannya kalau pakai 60 fps itu dia lebih cepat daripada 24 fps. Karena 1 detiknya karena 1 frame sendiri bakal di play selama 1/60 detik. Kayak gitu. Kira-kira teman-teman lagi sampai sini? Aman ya? Nah, kalau udah berarti kita bakal coba untuk si maskingnya ya. Jadi motion get intinya kita bakal bikin sebuah pad, lalu kita bakal bikin objek, terus si objek itu bakal menyesuaikan sama si padnya. Nah, sekarang aku bikin baru aja, ini aku grouping ya. Kalau mau grouping, kalian tinggal bikin new folder, terus ini kalian drag aja masuk ke dalam. Terus ini aku hide. Dah. Ini buat si motion. Oke. Nah, sekarang coba kita bikin untuk si masking. Nah, masking sendiri itu intinya adalah kita bakal menutupi mana yang nggak mau kita lihat. Jadi kalau misalkan kalian istilahnya tahu topeng, nah topeng kan kita bakal nutupi si wajah-wajahnya, yang kita kelihatan cuman misalkan si matanya doang atau enggak hidungnya kayak gitu kan. Nah, aku coba cari internet dulu aja. Web sih, mas. Nah, paling kayak gini kan. Ini kan kita bikin satu mas untuk nutupin si mukanya. Kalau yang ini berarti kita bikin masking buat nutupin mukanya selain matanya. Nah, di animate juga ada nih kayak gitu buat si maskingnya. Nah, sekarang di sini kita bakal coba pakai si asetnya yang tadi, si dancing monkey. Nah, ini aku. Oh ya, ini kalau kalian mau nambahin gambar di dalam sini, itu pertama kali bikin keyframe dulu. Nah, oh ini. Nah, ini kalian bikin keyframe dulu aja, pakai F. Oh sorry, nggak di sini. Harusnya bikin layer baru. Nah, di sini kita bikin keyframe, terus kita drag gambarnya. Nanti bakal kayak gini. Nah, yang gambar yang aku pakai ini itu disebut namanya spreadsheet. Kode gede. Ini namanya adalah spreadsheet. Nah, ini namanya spreadsheet. Jadi dia itu sebuah gambar, isinya menunjukkan kondisi objeknya, gambarnya. Misalkan ini awalnya dia pakai tangan atas, terus tangannya mulai turun, mulai masuk, terus dia mulai posisi, dia mulai keluar kayak gini. Nah, itu biasanya kalian juga bisa lihat kalau misalkan orang bikin GIF. Kalau enggak kita coba lihat aja spreadsheet yang lain. Jadi misalkan contohnya seperti ini. Nah, dia tuh satu gambar tapi nunjukin semua state-nya. Yang ini misalkan dia jatuh, terus dia naik,
Terus ini dia gerak ke belakang, pergerakannya bagaimana. Ya, ini tangkanya naik, seperti itu. Itu buat si spreadsheet-nya. Nah, terus kita bakal coba untuk bikin kayak animasi kayak gini. Jadi aku coba buka dulu aja ya. Ini harusnya aku punya preview 1. Nah, kayak kita bakal bikinnya kayak gini. Yang ininya doang, monyetnya doang. Jadi kita bisa bikin monyetnya tuh kayak gerak-gerak. Nah, pertama kali berarti dari sini itu kita masukin gambar. Terus kita bikin satu layer baru. Layer ini itu digunakan untuk menutupi si monyetnya ini. Bagian yang nggak perlu. Kan kita lihat sendiri kan dia bakal banyak banget kan panjang ini. Itu kita perlu tutupin. Yaitu pakainya yaitu kita bikin kotak baru aja. Terus kita blok bagian mana yang mau kita lihat. Dari sini kan aku cuma mau lihat sih monyet yang ini ya, kondisi seperti ini doang. Si monyet yang lagi naikin atasnya, tangannya. Itu dari itu kita tutupin aja. Terus kita pilih layer 13. Pilih yang mask. Dan nanti sisa-sisanya nggak kita butuhin, itu dia bakal keluar. Bakal tidak terlihat. Aku ulangin lagi ya. Di sini pertama itu bikin aja satu buah objek yang kalian mau. Yang kalian mau mask. Kedua, bikin layer baru. Terus kalian bikin aja satu objek itu buat si maskingnya yang bakal menutupi. Nah, terus kalian pilih layer yang mau nutupi itu. Aku namai ini mask aja ya. Si mask ini. Ini nggak boleh harusnya. Gitu, ini. Mask IDN ini. Itu kamu klik kanan. Terus kamu mask. Dan nanti, si gambar monyet sisanya itu, yang panjang itu, dia bakal nggak terlihat. Karena dia ngikutin si bentuk kotaknya yang ini. Biasanya kalau kalian pilih mask ini, dia otomatis ke lock. Kalau kalian nggak lock, dia nggak bakal dia nggak bakal jalan. Nah, habis ini itu sekarang kita mau bikin buat animasinya. Nah, di sini buat animasinya sendiri, ini bakal nguli. Jadi kalian bakal gerakin satu persatu. Misalkan kayak gini, terus kalian geser lagi satu. Terus kalian geser lagi satu. Geser lagi satu. Geser lagi satu. Kayak gitu terus. Nah, paling ini aku coba aja ini sampai sini. Oh ya, paling di sini aku ubah dulu ya. Ini jadi GIF, jadi movie clip. Karena kita bakal mic-nya ini kan bakal looping terus. Nah, ini aku bakal convert jadi si movie clip. Nah, ini belum. Nah, ini aku hapus dulu aja. Ini aku pindahin lagi. Ini aku hapus. Nah, dari sini aku ubah dulu jadi movie clip. Ini mau monkey. Terus di sini aku double klik lagi buat ngatur di dalamnya. Itu aku tambah lagi baru, layer baru di sini. Terus, nah di sini kita tambahin tadi buat si maskingnya di sini. Terus aku klik kanan mask. Sorry, yang ini tadi. Nah, paling kayak gini dulu. Nah, terus sekarang kita perlu ngatur buat setiap frame-nya. Jadi kondisi pertama bakal yang tadi, yang kondisi yang atas. Terus aku bikin frame baru, pakai F6. Nah, sekarang kita bakal gerak ini, monyetnya. Nah, kita bakal F6 terus aja sampai kita gerakin terus.
Nah, ini yang masking aku bakal panjangin lagi sampai segini. Terus, nah yang ini itu kalian kan kalau kalian bikin layer biasa, ini kan dia nutupin nih. Itu kalian bisa pilih aja yang di kotak warna ungu. Itu kalian klik. Nah, nanti dia bakal tampilin cuma outline-nya doang. Jadi kalau kalian mau gerakin tuh kalian bisa tahu nih, apakah gambarku ini ada di dalam kotaknya. Nah, terus kan ini kita nguli kan, karena kita bakal harus gerakin satu frame. Terus dia frame-nya tuh dari awal terus. Jadi kalau kita mau gerakin ke sini, kita gerakin dia sekali. Berikutnya kita bakal harus gerakin dia 2 kali. Kalau kita bagi F6, ini kalian geser lagi. Nah, paling di sini ada fitur yang udah aku bahas di 2 minggu yang lalu. Itu namanya auto keyframe. Jadi pertama kalian tinggal bikin aja satu frame. Ini aku panjangin terus sampai yang terakhir. Pakai F5. Nah, terus kalian setiap frame itu kalian tinggal geser aja sekali. Kayak gini sekali. Terus kalian geser frame berikutnya, geser sekali, berikutnya geser sekali. Nah, dia otomatis bakal bikin sih. Nah, paling kayak gitu. Nah, terus aku coba Pencet nyalain apa tadi? frame. Gimana? Buat auto keyframe tadi pencet apa kok? Auto F5 lagi. keyframe itu di sini. Di Oh, menu ini. Terus kamu di hold. Nah, terus dicek aja buat auto keyframe. oh itu jadi Itu geser kalau langsung berubah. iya, Langsung. bikin keyframe baru. Oke deh kok. Sama ini saya ada agak kendala kok. Saya nggak bisa nge-drag gambar ya kok. Coba kamu bikin blank keyframe. Terus kamu pilih layernya, terus kamu drag. Blank keyframe. Terus kamu pilih yang di keyframe yang kosong. Terus kamu Iya. drag gambarnya. Itu harusnya dia sudah bisa masuk. Dia ada kayak tanda silang, bukan silang siapa itu ya? Kayak yang tanda silang di rambu-rambu gitu kok. Nah, harusnya dia, nah paling, coba lagi ya. Ini aku contohin, misalkan aku masukin gambar lagi. Kayak gini. Ya kayak gitu. Coba masukinnya ke dalam kanvasnya deh. Oh ke dalam kanvas. Oh bisa kok bisa. Thank you kok. Oke. Nah, aku contohnya sampai sini aja ya, contohinnya. Jadi nggak semuanya. Ini aku hapus. Mau frame. Nah, terus kalau kalian mau preview masknya, tinggal di lock aja lagi. Nah, harusnya kalau kalian play, nah dia bakal gerak kayak gini. Kalau aku jalanin lagi, harusnya dia bisa gerakin, tampilin gerakannya monyetnya. Ya, ini perlu dirapiin lagi sih. Nah, kira-kira ada yang mau tanyain, atau ada yang perlu diulang? Paling yang buat movie clip, harusnya kalian masih belum dapet ya, yang movie clip yang ini. Harusnya tuh bakal bahas di pertemuan berikutnya sih. Nah, paling yang ini bisa dulu nggak buat yang ini? Buat cara bikinnya, buat bikin apa? GIF, kayak GIF gini. Oke, nggak ada ya? Nah, palingan aku coba tunjukin lagi ya. Ini misalkan, kira-kira kalian pernah tahu James Bond nggak?
Sebentar, aku cari aja ya. Nah, misalkan seperti ini, gambarnya kayak gini. Jadi dia gerak, terus dia bakal bisa membesar. Nah, ini kalian juga bisa bikin nih, konsep seperti ini. Kalian bikinnya pakai si masking, itu juga bisa. Nah, di sini itu kalau kalian mau nyoba bikin, itu langkahnya pertama itu kita bakal sama, bikin kayak kumpulan gambarnya dulu. Misalkan ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Nah, terus kedua kita bakal bikin masking yang baru. Jadi kayak gini. Nah, ini aku bikin warnanya aja biar ini kelihatan. Ganti warnanya jadi... Nah, biru aja deh. Nah, kayak gini. Nah, terus ini tinggal klik kanan, terus kita mask. Ini dulu. Ini langkah pertamanya. Nah, paling kalian di mask ini, itu kalian juga bisa bikin animasi. Nah, di sini itu pertama kalian perlu unlock dulu aja kita perlu unlock si layernya. Terus ini, itu kalian tinggal grandeur sesuai sama posisi yang kalian mau. Jadi misalkan aku mau dari sini, ujung sini. Terus aku mau di terakhir, di frame 14, kita pindah ke yang ujung kiri. Di sini kita tinggal tambahin aja sih classic twin. Dia oke. Nah, kan dia bakal gerak dari kanan ke kiri. Nah, sekarang kita kembaliin aja sih maskingnya. Nah, kalau kalian play, nah kayak gini. Masking pun kalian bisa tambahin animasi. Nah, ini aku tambahin aja lagi. Ya, ini aja. Nah, kira-kira kayak gitu. Itu buat masking. Ada yang mau tanyain? Kayaknya yang perlu diulang nggak sampai sini? Kau boleh jelasin ulang yang tadi yang gambar monyet itu nggak, Kau? Tadi agak ketinggalan soalnya. Gara-gara yang monyetnya nge-stuck gitu. Oke, benar. Gini aja deh, palingan yang movie clip aku batalin dulu ya, soalnya kan movie clip juga belum dijadiin. Nanti Oke. di pertemuan berikutnya aja. Nah, di sini itu intinya pertama, ini aku hapus lagi, kita bakal bikin 2 layer. Pertama layer gambar yang mau kita masking, kedua adalah masking kita. Itu pertama dari si gambar yang mau kita masking, itu kamu pilih aja si keyframe, terus ini kamu drag ke dalam, kayak gini pertama kali. Ini karena udah ada ya udah. Nah, terus berikutnya adalah kita bikin maskingnya. Itu pertama, itu kamu bikin dulu kotaknya buat nutupin. Jadi yang visible area itu, kalau kita masking, itu justru yang kita tutup. Nah, terus ini tinggal dari layer 17, klik kanan, terus pilih yang mask. Nah, terus kalau kita mau bikin spreadsheet itu kita perlu dari setiap frame ini, kita gerakin sih monyetnya. Jadi monyet pertama frame ini, monyet berikutnya frame yang berikutnya, si frame kedua. Ini frame 3, frame 4, frame 5, gini terus. Itu di layar masknya, Kok? Atau di Itu mana? di yang mau kita gerakkan.
Oke. Jadi di si frame layer 16, aku namanya monkey. Di sini. Jadi di sini kita bikin frame baru, keyframe baru, terus kita gerakin si monyetnya. Nah, cuman kan di sini nggak kelihatan kan? Nah, Iya. di sini kamu tinggal pilih aja buat yang kotak warna oranye. Itu klik aja. Nah, sekarang dia bakal tuju ini outline-nya doang. Jadi dia nggak nujuin isi, tapi nujuin outline-nya. Jadi kalian tetap bisa lihat isinya. Ini F6 lagi, geser lagi, kayak gitu. Kalau nggak, kalau pakai auto keyframe itu gampang. Itu bikin aja frame sampai panjang. Nah, terus kalian tinggal setiap frame tinggal geser terus aja. Ini geser, geser, ini terus. Cuman kalau ini tetap nguli, karena ini butuh 24 frame harusnya. Ingatku ya. Maksudnya nguli itu apa, Ko? Nguli itu kamu harus terus-terusan. Jadi Oke. geser ini, geser. Berikutnya harus geser lagi, manual kayak gini. Oke. Yang masnya juga digeser-geser gitu juga, Ko ya? Tadi. Yang mas nggak perlu. Mas tetap nggak aja. perlu. Stay. Sampai akhir, Ko. Sampai akhir Iya, tuh, Ko, kayak gitu. sampai akhir. Oke deh. Thank you, Ko. Nah, paling kalau JJT bakal kayak gini. Nah, cuman ini nggak semuanya. Nah, itu buat sheet-nya. Nah, cara kedua itu kamu juga bisa animasiin sih maskinya. Nah, ini yang aku ajarin di bagian bawah. Bisa di layer 15 sama 14. Nah, di sini, nah sekarang layer masknya yang gerak. Jadi kayak bikin yang James Bond yang tadi, yang kayak Oke, kira-kira ada yang mau tanya lagi? Atau perlu diulang lagi? Harusnya kalau udah nggak ada, udah boleh riff ya. Kok jangan lupa absen kok. Oke. Bentar, aku absen aku kabarin ke partner dulu. Soalnya aku sendiri nggak bisa login sih. Nah, harusnya udah di absen ya.
Nah, paling kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, udah boleh live. Thank you kok. Thank you kok. Thank you kok. Kasih kok. Kasih kok. Kasih kok.